Halo semuanya, kami dari kelompok 2 di sini akan membahas permasalahan yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, perkenalkan kami terdiri dari Hilda Aziza Mayadah, Kusnul Mafiroh, Maria Rosalia Borboningrum, Vintara Manisa Aldila, dan Hasna Salsabila. Berita dikutip dari zonajakarta.pikiranrakyat.com. Saya Vintara Manisa Aldila, NIM 19804241072. Saya akan menjelaskan berita yang berjudul Petani Menangis, Harga Sayuran Anjlok di Tengah Pandemi, Panen Tahun Ini Jadi Yang Terburuk. Pandemi Corona berimbas langsung pada perekonomian masyarakat. Salah satunya yang terasa imbasnya adalah para petani, lantaran harga sayuran yang anjlok. Harga jual sayuran terus merosot membuat petani sayuran merugi. Petani di Lembang mengeluh harga sayuran anjlok ke titik terendah sejak Lebaran 2020. Petani di Kampung Sukamanah, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Dudi Kustiana, menyebutkan, harga sayuran saat ini hanya cukup untuk mengupah pekerja bagian panen. Biasanya, panen bertepatan dengan musim hajatan, jadi harga bumbu masak mahal. Tapi tahun sekarang tidak demikian. Dudi menyebutkan harga cabai rawit saat ini hanya Rp10.000 per kilogram. Bahkan dari satu pohon yang biasanya menghasilkan 1 kilogram cabai, sekarang hanya separuhnya. Jika ada 80 pohon saja, hanya cukup untuk mengupah pekerja, tidak akan menutupi biaya operasional. Setiap panen, pengeluaran operasional cukup banyak. Biaya akan semakin besar untuk lahan yang jauh dari jalan besar. Untuk 1 kilogram sayuran yang diangkut dihargai Rp500. Biasanya satu orang mengangkut mampu membawa 15 kilogram. Penyebab lainnya, harga sayuran merosot masih dipengaruhi oleh masa pandemi COVID-19. Contohnya, berkurangnya yang menggelar resepsi pernikahan berpengaruh besar bagi pemasok sayuran. Padahal, di luar memasok ke pasar, acara-acara besar menjadi andalan petani sayuran. Kondisi cuaca ekstrim dalam sepekan terakhir, di mana di pagi hari hujan deras, tapi di siang hari panas terik. Kemudian sore hingga malam hari hujan deras. Kondisi itu akan memancing hama pada tanaman seperti kupu-kupu, ulat, dan bakteri. Petani akan merugi berkali-kali lipat dengan kondisi cuaca ekstrim. Tanaman akan mudah diserang hama. Pengobatan untuk mengusir hama hanya akan membuat petani merogoh kocek lebih dalam lagi. Untuk mengobatinya, harus mengeluarkan Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk sekali semprot. Dudi mengatakan, di masa pandemi ini, belum ada bantuan dari pemerintah khusus untuk petani. Ia berharap pemerintah mengalokasikan bantuan untuk petani. Namun, bantuan itu tepat sasaran dengan kebutuhan petani. Contohnya, kesulitan air bagi petani sayur di Lembang. Namun, pernah ada bantuan berupa pompa air yang diperuntukkan untuk di dataran rendah seperti di sawah. Padahal, Lembang itu dataran tinggi sehingga diperlukan pompa khusus. Untuk menyiram, seringkali petani memanfaatkan air ledeng yang harganya sekitar Rp50.000. Belum lagi ditambah biaya pekerja penyiram. Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah, terutama untuk petani sayuran. Selanjutnya, saya, Maria Rosalia Borboningrum, NIM 19824241067, akan menjelaskan mengenai identifikasi pasar dalam kasus anjloknya harga sayuran di tengah pandemi. Jika dianalisis, bentuk pasarnya adalah pasar persaingan sempurna atau perfect competition market, di mana ciri-cirinya yaitu: pertama,
Di dalamnya terdapat banyak pembeli dan penjual dengan produk yang ditawarkan bersifat homogen atau identik. Contohnya, semua produsen menjual sayuran yang sama dan sejenis yang tidak memiliki perbedaan dari sayur satu dengan yang lainnya. Dan semua sayuran yang diperjualbelikan dapat menjadi substitusi yang sempurna satu sama lain. Yang kedua, harga dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker yang menyebabkan harga di pasar cenderung bersifat tetap, berapapun jumlah barang yang dijual, karena mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di masyarakat. Lalu, yang ketiga, informasi yang sempurna. Setiap penjual dan pembeli memiliki informasi pasar yang sempurna sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Penjual dan pembeli sangat mengetahui tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Pengetahuan tentang keadaan ini mengakibatkan semua sumber daya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tidak ada produsen yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dan tidak ada konsumen yang membeli barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Yang keempat, bebas keluar masuk pasar. Produsen memiliki kebebasan untuk keluar dan masuk pasar, di mana artinya adalah bukan halangan apabila suatu perusahaan atau penjual ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggap menguntungkan, dan menutup usahanya jika ternyata hal tersebut merugikan. Kemudian, permasalahan atau problem yang sedang terjadi. Adanya pandemi tak bisa dipungkiri jika berdampak pada kondisi perekonomian dan perilaku masyarakat, yang akhirnya berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Di sini, konsumen terlihat bahwa berusaha berhati-hati dalam mengeluarkan pendapatan mereka. Menurut laporan McKinsey, 83% konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang dan 65% konsumen mengurangi pengeluarannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membelanjakan uangnya, di antaranya harga, ketersediaan barang, promosi, peraturan pemerintah terkait pembatasan sosial, dan ketersediaan layanan higienis mengingat adanya bahaya COVID-19. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Makfiroh, NIM 19804241057. Di sini saya akan menjelaskan penyebab turunnya permintaan dan turunnya harga. Penyebab pertama yaitu diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dan dampak dari restriksi sosial terhadap aktivitas ekonomi yang efeknya akan bervariasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Dampak dari turunnya sektor pariwisata bisa berpengaruh pada sektor pertanian. Akibatnya, permintaan bahan pokok seperti sayur mayur yang biasanya banyak memasok ke restoran dan hotel-hotel menjadi turun drastis, karena restoran dan hotel-hotel mulai berhenti beroperasi.
Berkurangnya acara-acara besar seperti pergelaran resepsi pernikahan berpengaruh besar bagi pemasok sayur. Karena di luar dari memasok ke pasar-pasar, acara-acara besar menjadi penopang petani sayuran. Penyebab yang kedua yaitu pemasukan atau pendapatan rumah tangga yang menurun selama pandemi. Menurut Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho menyebutkan, dari sisi pendapatan rumah tangga pekerja atau rumah tangga usaha sama-sama mengalami penurunan pendapatan. Akibat dari pergeseran kelompok pengeluaran atau konsumen tanpa menaikkan tingkat konsumsi secara umum. Agus mengatakan pendapatan turun akibat pemotongan upah dan gaji, pengurangan jam kerja, penurunan profit, dan terbatasnya ruang komunikasi. Penyebab yang ketiga yaitu adanya cuaca ekstrim. Mulai memasuki musim pergantian menyebabkan cuaca tidak bisa ditebak. Kondisi ini akan memicu hama pada tanaman dan bisa menyebabkan sayuran mudah busuk. Perawatan yang dibutuhkan untuk mencegah hama pun akan semakin menambah modal produksi, namun tidak disambut baik dengan tingkat konsumsi yang tinggi sehingga harga menjadi turun dan bisa merugikan petani dan pedagang sayuran. Penyebab yang keempat, karena stok yang melimpah dari petani namun tidak diimbangi dengan permintaan atau konsumsi masyarakat yang tinggi. Sehingga saat stok melimpah namun permintaan turun, petani dan pedagang terpaksa menjual lebih murah untuk menghindari busuknya sayuran yang akan berimbas pada kerugian pedagang. Selain dari 4 penyebab yang sudah dijelaskan tadi, PHK juga termasuk penyebab yang dapat menurunkan permintaan. PHK yang marak di masa pandemi karena berkurangnya modal dan profit perusahaan, sehingga menciptakan pengangguran yang akan merambat pada pendapatan dan tingkat daya beli masyarakat. Kurva permintaan dan penawaran sayuran. Di sini dapat kita lihat dalam kurva di mana titik ekuilibrium permintaan dan penawaran berada di titik E dengan harga sebesar 30.000 dan kuantitas sebanyak 4 buah. Dalam kasus ini, jumlah permintaan lebih kecil daripada ekuilibrium, tepatnya di titik K dengan harga sebesar Rp40.000 dengan kuantitas sebanyak 2 buah. Sementara di sisi penawar pada harga yang sama yaitu Rp40.000, jumlah sayuran yang ditawarkan ada sebanyak 5 buah. Kondisi ini disebut excess supply. Kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah barang yang diinginkan. Kelebihan tersebut merupakan surplus yang besarnya adalah garis yang menghubungkan titik K dengan titik L. Terjadinya kelebihan pasokan menggambarkan korelasi yang kuat. Ketika harga akan sayuran ditetapkan tinggi, kuantitas produk yang diminta akan berkurang, sedangkan kuantitas yang ditawarkan akan ditingkatkan. Sehingga kuantitas yang ditawarkan lebih banyak daripada kuantitas yang diminta. Terjadinya kelebihan pasokan dapat menyebabkan penurunan harga atau pasokan yang tidak terjual. Penawaran berlebihan di suatu pasar dapat mempengaruhi penawaran atau permintaan di pasar lain. Misalnya, ketika ada kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja, yaitu muncul adanya pengangguran. Konsumen akan dibatasi dalam pendapatan siap pakai mereka, dan karenanya akan menuntut jumlah barang yang lebih sedikit dengan harga berapapun. Permintaan barang yang berkurang karena adanya kendala di pasar lain dikenal sebagai permintaan barang yang efektif. Kemudian,
kurva keseimbangan jangka pendek atau kerugian minimum. Pada gambar tersebut, di mana output Q1 yang memaksimalkan laba, namun harga jual lebih rendah daripada AC, di mana P bersinggungan di titik terendah AC yaitu pada titik J, dan jarak antara dari titik D ke titik J menunjukkan kerugian rata-rata produksi. Demikian pula area kerugian yang ditunjukkan pada area ADJK, yang merupakan area kerugian minimum jangka pendek. Selanjutnya, saya, Hilda Aziza Mayadah, NIM 19804241043, akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini ada 3 solusi. Yang pertama, industrialisasi hasil pertanian. Yang kedua, menghubungkan petani dengan konsumen. Dan yang ketiga, memadukan bantuan sosial tunai dengan hasil pertanian. Yang pertama, industrialisasi hasil pertanian. Jika kita ingin mensejahterakan masyarakat, maka pembangunan industri pengolahan pertanian menjadi pilihan yang strategis, sehingga nilai tambah hasil pertanian yang besar dapat dinikmati oleh petani, sekaligus meningkatkan produktivitas petani dan menyediakan kesempatan kerja di pedesaan. Supaya kegiatan industrialisasi dapat berkembang dengan baik, maka peranan pemerintah sangat diperlukan dalam memfasilitasi kepentingan petani. Misalnya, mengolah cabai, bawang, dan bahan pangan lain menjadi bubuk siap pakai. Solusi selanjutnya, menghubungkan petani dengan konsumen. Dalam masa pandemi ini, banyak hotel, restoran, dan kafe yang tidak beroperasi, sehingga menyebabkan anjloknya harga sayur dan bahan pangan karena berkurangnya permintaan dari sektor-sektor tersebut. Maka di sini pemerintah perlu mencarikan konsumen lain untuk menggantikan hotel, resto, dan kafe yang biasa jadi pemasok. Misalnya, menghubungkan petani dengan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Solusi yang terakhir, yaitu memadukan bantuan sosial tunai dengan hasil pertanian. Pada masa pandemi ini, pemerintah banyak memberi bantuan sosial kepada masyarakat, baik berupa uang tunai dan bahan makanan pokok seperti beras, mie instan, dan yang lainnya. Maka, seharusnya pemerintah dapat membeli hasil pertanian kepada para petani sebagai salah satu jenis bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik berupa hasil pertanian langsung maupun hasil pertanian yang sudah diindustrialisasi. Pandemi COVID-19 ini banyak membawa dampak hampir di seluruh lapisan kehidupan. Salah satu pihak yang terdampak adalah para petani. COVID-19 menyebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap bahan pangan, sehingga mengakibatkan excess supply atau melebihnya jumlah barang yang ditawarkan. Untuk itu, perlu adanya sinergi dari elemen pemerintah, petani, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih atas perhatiannya.